Salam semesta, selamat datang di channel Dunia Spiritual. Di sini kita akan mengupas keanekaragaman tentang hal spiritual, seperti simbol-simbol, manuskrip, prasasti atau candi, perwayangan hingga kitab-kitab yang ada baik itu dari segi agama maupun kebudayaan. Dalam episode kali ini Dunia Spiritual membahas tentang Trimurti. Apa sejatinya Trimurti? Kita akan bahas dari sudut pandang yang berbeda dari umumnya. Trimurti terdiri dari Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, di mana Brahma adalah manifestasi dari pencipta, Wisnu adalah manifestasi dari pemelihara dan Siwa adalah manifestasi dari pelebur. Sejatinya Trimurti bekerja dalam lingkup semesta. Dalam lingkup kecil Trimurti berjalan di dalam diri manusia yaitu diri kita sendiri. Di mana sifat Brahma yaitu pencipta menitis dalam sifat manusia yaitu menciptakan sesuatu. Penciptaan dari hal besar hingga menciptakan hal yang kecil termasuk dalam kegiatan kita sehari-hari. Seperti membuat gorengan, nasi uduk, hingga menciptakan hal besar seperti teknologi maju. Proses penciptaan ini meliputi hardware dan software, di mana software ini meliputi software digital hingga software berbentuk aturan, hukum hingga undang-undang. Selain itu sifat penciptaan yang bekerja di dalam diri kita secara otomatis seperti sel yang menciptakan sel lain, organ hati yang menciptakan sel darah merah. Dan hal-hal yang lain terus beregenerasi di dalam tubuh kita ini, hal inilah yang menggugah kesadaran akan sifat-sifat penciptaan yang bersemayam di dalam diri kita. Selanjutnya adalah Dewa Wisnu yang merupakan manifest dari pemelihara alam semesta. Sebagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya yang diturunkan ke dunia ini, untuk mengolah dan mengisi segala aktivitas di dunia, kita harus bisa menjadi pengurus atau pemelihara, bukanlah untuk merusak alam itu sendiri. Sebagaimana sifat Wisnu yang bersemayam di dalam diri kita. Selain aktivitas lain kita sehari-hari dalam merawat diri kita sendiri, seperti mandi, cuci, membersihkan rumah dan lingkungan kita tentunya. Membuang sampah sembarangan, mengotori alam, itu jauh dari jiwa-jiwa Wisnu tentunya, tetapi sudah dikuasai sifat raksasa angkara murka. Dan berarti gagal menjadi manusia seutuhnya. Wujud pemelihara juga dapat kita saksikan pada dunia hewan, di mana mereka mengurus dan memelihara anak-anak keturunannya. Masih banyak kisah-kisah Wisnu lainnya dapat kita saksikan pada setiap kehidupan di semesta ini, sebagai pembelajaran kehidupan kita. Pada bab selanjutnya, adalah manifestasi Dewa Siwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti diketahui Siwa adalah perusak atau sifat pelebur. Tentu saja perusak di sini haruslah diwujudkan secara seimbang dengan komposisinya dengan sifat Brahma dan Wisnu tentunya. Bila kita percontohkan dalam kehidupan saat ini, bila kita hendak menanam padi di sawah, kita harus merusak struktur tanah terlebih dahulu, dalam artian tanah tersebut kita cangkul atau bajak. Disinilah konteks terbatas tentang merusak untuk sebuah penciptaan baru tentunya, juga akan menghadirkan sifat Wisnu di mana kita akan memelihara tanaman tersebut, dengan wujud memberi pupuk, menjaga keadaan basah tanah tersebut dan lain sebagainya. Begitu pula saat kita akan memanen padi, sifat perusak akan kembali diterapkan yaitu kita akan memangkas tanaman tersebut. Demikianlah sepenggal kisah Trimurti di dalam kehidupan. Meskipun Trimurti adalah ruang tanpa batas, tetapi tak ada salahnya bila kita mengambil sedikit kisah untuk pembelajaran. Di dalam satu kisah hanyalah seteguk air di lautan sebagai pelepas dahaga kita semua. Terima kasih, dan salam semesta.